Penjelasan kurva nomor 1. Satu strategi mana yang paling efisien dari 3 opsi yang disajikan. Harga tetap atau laba 9.200.000. Kenaikan harga 5%, laba 14.450.000. Kurangi 2 pekerjaan, laba 9 juta. Secara ekonomi murni, strategi kenaikan harga 5% menghasilkan laba tertinggi 14.450.000. Dan karena tidak mengurangi tenaga kerja, ini paling efisien untuk pemilik usaha dan stabilitas tenaga kerja. Namun perlu diperhatikan, kenaikan harga dapat menurun permintaan apabila elastisitas harga permintaan tinggi atau mengurangi daya saing. Jadi rekomendasi naikkan harga bersamaan dengan komunikasi nilai miss, porsi, kualitas, dan coba panel pricing atau monitor penjualan. 2. Apa dampak kenaikan upah terhadap jumlah tenaga kerja? Jika upah minimum meningkat dan menjadi equilibrium, meningkat permintaan tenaga kerja oleh perusahaan cenderung turun karena biaya tenaga kerja naik, menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja PHK atau tidak merekrut. Hal ini terlibat pada opsi kurang 2 pekerja dari 15 ke 13 yang menjaga biaya total menurun jika upah naik, namun produksi juga naik atau usaha menyesuaikan harga. Jumlah tenaga kerja bisa bertahan. 3. Bagaimana hubungan antara upah dan produktivitas? Teori produktivitas marginal menyatakan perusahaan memperkerjakan sampai nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan upah. Jika upah naik, perusahaan hanya menambah tenaga kerja bila produktivitas marginal juga naik, sehingga nilai tambah pekerja sama dengan upah. Oleh sebab itu, kenaikan upah paling aman jika disertakan peningkatan produktivitas. Pelatihan teknologi reorganisasi kerja. Tanpa peningkatan produktivitas, kenaikan upah menekan keuntungan dan memicu pengurangan tenaga kerja. 4. Bagaimana efeknya terhadap inflasi dan daya beli? Kenaikan upah ceteris paribus meningkatkan daya beli rumah tangga, meningkat permintaan agregat jika produksi tidak bertambah cepat. Meningkatkan permintaan ini dapat memicu demand pull inflation, tekanan inflasi karena naiknya permintaan. Selain itu, pelaku usaha bisa meneruskan kenaikan biaya ke harga barang atau jasa. Cost push juga mendorong inflasi pada sisi positif. Daya beli naik dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan konsumsi lokal. Penjelasan nomor 2. Grafik pasar tenaga kerja. Saya sudah membuat grafik keseimbangan pasar tenaga kerja sebelum dan sesudah kenaikan UMP. Penampilan kurva permintaan LD dan penawaran LC. Titik keseimbangan upah dan jumlah tenaga kerja. Garis UMP sebelum 3,20 juta, 3,20 juta dan sesudah 3,52 juta. Skenario surplus tenaga kerja pengangguran bila UMP baru lebih tinggi dari upah keseimbangan. Penjelasan nomor 3. Panduan cepat untuk soal bab 4. 1. Buat grafik keseimbangan pasar tenaga kerja sebelum dan sesudah kenaikan UMP. Saya sudah membuat contoh grafik untuk tugas. Gunakan label jelas, tunjukkan titik LD dan LS pada upah lama dan baru. Jika UMP meningkatkan, hitam area surplus. 2. Analisis kebijakan pemerintah lain yang mempengaruhi harga dan tenaga kerja. Contohnya, subsidi input menurunkan biaya, menurunkan harga atau menambah produksi. Pajak menaikkan biaya. Kenaikan harga, subsidi upah atau insentif pengusaha akan mendorong penyerapan tenaga kerja. Kebijakan perdagangan, tarif atau kota yang mengubah harga relatif, bahasa efek pada produsen, konsumsi dan tenaga kerja, serta efek distribusi kelompok yang diuntungkan versus dirugikan. 3. Simulasi perhitungan elastisitas harga dengan data kasus BBM. Rumus elastisitas permintaan, pilih data sebelum sesudah harga BBM
hitung persentase perubahan kuantitas dan harga jelas. In practice, elastis atau inelastis. Itu saja dari saya.